Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Eh, Kami dari kelompok Kami dari satu kelompok satu dengan saya dengan Abdul saya Abdul Firliandu Firliandu Cahayata, Cahayata, NPM NPM 2308 2308 1010 1010 186. 186. Dan saya Benter Segara Buana dengan NPM 2308 1000 227. Oke, Oke, jadi jadi di sini di sini kami akan kami akan menjelaskan mengenai sejarah sejarah Pancasila. Pancasila. Boleh di next, Boleh di Mas. next. Next, Bang. Next, Bang. Oke, Oke, Pancasila. Pancasila. Panca Panca adalah dasar negara Indonesia. Indonesia. Pancasila terdiri dari Pancasila dua terdiri bahasa dari dua bahasa Sanskerta, Sanskerta, yaitu yaitu Panca yang Panca berarti yang lima berarti lima dan dan Sila yang Sila berarti yang prinsip berarti atau prinsip asas. atau asas. Pancasila merupakan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman rumusan dan kehidupan pedoman berbangsa kehidupan dan berbangsa dan bernegara bagi bernegara seluruh bagi rakyat seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Nah, setelah Nah, setelah itu ada ada lima ideologi utama penyusun Pancasila. Pancasila. Yang pertama Yang ada pertama ada ketuhanan yang maha ketuhanan esa, yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan kemanusiaan yang adil beradab, dan beradab, kesatuan Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin kerakyatan oleh yang hikmat, dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam dalam perwakilan, permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir dan adalah yang terakhir keadilan adalah sosial keadilan bagi sosial seluruh bagi rakyat seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Next, Bang. Next, Bang. Oke, Oke. sejarah Sejarah pembentukan pembentukan Pancasila. Pancasila. Yang pertama Yang ada pertama ada sidang sidang BBUPKI BBUPKI pada pada 28 28 Mei Mei sampai 1 sampai Juni 1 Juni 1945. 1945. Sejarah lahirnya Sejarah Pancasila lahirnya bermula Pancasila dari bermula dari rapat-rapat rapat-rapat Dokuritsu Dokuritsu Jundiko Jundiko Sakai Sakai BPUPKI yang BPUPKI yang dibentuk dibentuk pada pada 29 April 29 April 1945. 1945. BPUPKI BPUPKI bertugas menyelidiki semua hal yang termasuk penting, politik, termasuk politik, ekonomi, dan dan lain-lain lain-lain yang dibutuhkan yang dalam dibutuhkan dalam usaha pembentukan usaha negara pembentukan Indonesia. negara Indonesia. Dalam sidang Dalam sidang BPUPKI ini, BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas asas negara. negara. Para tokoh itu Para tokoh itu diantaranya adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Oke, bisa Oke, dilanjut, bisa Mas dilanjut, Mas Bentar. Bentar. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, kemudian yaitu lahirnya istilah Pancasila, yaitu pada 1 Juni 1945. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasan yang mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, Pancasila berasal dari kata dari bahasa Sanskerta yang dimana panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pembentukan Panitia 9. Panitia 9 dibentuk oleh BPUPKI pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan tujuan untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tokoh-tokoh anggota Panitia 9 yaitu R. Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. M.R. Amaramis, M.R. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Adi Kusno Cokrodoryoso, Abdul Kahar Muzakar, Haji Agus Salim, dan Ki Haji Abdul Wahid Hashim. Nah, dari pembentukan Panitia 9 tadi menghasilkan sebuah sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Piagam Jakarta Charter pada 22 Juni 1945. Yakni sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan,
Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain dari hasil pembahasan Panitia 9 dan rumusan dari Soekarno, terdapat dua tokoh lagi yang pernah mengusulkan terkait sila dari Pancasila negara kita. Itu yang pertama Muhammad Yamin, yang dimana dalam sidang tanggal 29 April 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu kedua ada Supomo, yang dalam sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu kemudian Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, Muhatta menyebutkan rumusan final pembentukan UUD negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada penetapan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1945. Mengutip Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Ditetapkannya tanggal ini sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan sejarah lahirnya Pancasila pertama kali dikenalkan. Dilanjut. Ini langsung kesimpulan aja ya. Ya. Oke. Tidak apa-apa. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya sekedar semboyan atau konsep teoritis, melainkan landasan moral dan etika yang memandu kita sebagai bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Dalam mengatur masa depan, mari kita memelihara nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, menjunjung tinggi semangat gotong royong dan berupaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa ini. Dengan begitu, kita dapat terus membangun Indonesia yang lebih kuat, adil dan beradab untuk generasi mendatang. Ini adalah referensi yang kami ambil untuk menyusun PPT ini. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.